enrolled in Islamic boarding school. Then I got learn and practice in Kibas. Good morning all. Welcome my beloved mom, dad, and my friends, and also the parents of my friends. I'm very grateful for all your love, care, support, and prayers in my life. And I truly appreciate everything you have done for me. Thank you for always being here for me in every situation and for giving me strength and motivation to keep going. Okay, the main purpose of my presentation today is to share my learning journey, experience, and the progress I have made during my studies, as well as to express what I have learned and how it has helped me grow as a student. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Let me introduce myself. Hello, that's me and that's my photo. I'm Amira Kishakila. I was born in Surabaya, 7 October 2012. I'm 13 years old. I'm student of SMP Quran Global Science. Moto hidup saya, jangan takut gagal, karena gagal adalah bagian dari pelajaran atau belajar. Hasil belajar dan pengalaman berharga saya selama menuntut ilmu di Kibas. Alhamdulillah, untuk 1 tahun ini saya sudah mendapatkan hafalan sebanyak 3 juz. Memang belum sebanyak yang diinginkan, memang belum banyak sesuai dengan target saya. Tetapi saya tetap bersyukur karena untuk mendapatkan hafalan 3 juz itu bukan hal yang mudah. Saya harus mengulanginya jika belum lancar, harus menyesuaikan mood saya, dan itu cukup sulit bagi saya. Di proyek sains, saya melakukan praktikum pemisahan campuran. Pemisahan campuran itu berarti sebuah zat cair dan zat padat dijadikan satu menjadi sebuah larutan, lalu dipisahkan menggunakan sebuah alat. Salah satunya campuran air kopi. Pembelajaran praktik langsung membantu saya lebih paham dibanding harus dijelaskan sekedar materi saja, bukan praktek. Program pondok selama saya di sini awalnya merasa kesulitan, dan program pondok itu bagi saya masih terasa asing karena belum terbiasa melakukannya. Tetapi setelah saya melakukannya berkali-kali, saya terbiasa melakukannya, akhirnya saya tidak terlalu sulit dalam melakukan program pondok. Pengalaman non-akademik saya selama di Kibas. Selama program outing class, saya banyak mendapatkan pengalaman non-akademik yang berharga. Seperti saat berkunjung ke Universitas Brawijaya yang ada di Malang. Di sana kami diajak ke ruangan lab di Fakultas MIPA yang sekarang kini menjadi Fakultas STEM. Kami dijelaskan bagaimana bumi bisa mengantar sinyal ke sebuah alat buatan manusia untuk memberitahu jika ada sesuatu. Lalu saat kami berkunjung ke peternakan ayam, saya dan teman-teman dijelaskan bagaimana peternak ayam bisa mengolah ayam petelur. Kami juga diberitahu apa faktor yang membuat ayam stres dan ayam sakit. Selain itu, saya juga mengunjungi tempat lainnya, antara lain Museum Empu Purwo dan Hutan Pinus Loji. Selanjutnya, saya juga mengikuti ekstrakurikuler memanah dan coding. Di memanah, bulan Mei kemarin, saya mengikuti Slekcap berkompetisi antar pemanah lainnya. Dan saya akan memberitahu bagaimana saya menggunakan alat panah tersebut. Baik, yang pertama untuk memasang string. Jika busur
memasang string, di bagian ujung string ada bolongan, dimasukkan ke ujung busur. Selanjutnya, busur ditaruh di sebelah kanan dan string ditaruh di sebelah kiri. Kaki di sebelah kanan masuk keluar di depan string, lalu ditancapkan di kaki. Tancapkan terus ya. Kaitkan. Dorong busur ke depan dan tarik string hingga masuk ke dalam busur. Dan ini sudah selesai. Yeay. Selanjutnya, di sini ada yang namanya quiver. Quiver berguna sebagai alat untuk membawa arrow. Arrow yang saya gunakan ini untuk LBS atau kekuatan busur 25. Di ujung sini ini namanya knot dan di sini namanya vanish. Selanjutnya alat pengaman yang biasanya saya gunakan ada dua. Yang pertama ada arm guard digunakan untuk melindungi lengan agar tidak terkena string saat lengan salah posisi dalam memegang busur. Selanjutnya ada thumb gloves digunakan untuk melindungi jari kita agar saat menarik jari kita tidak terasa panas atau kaku. Di sini ada bantalan agar saat menarik tidak terasa keras. Dan itu penjelasan dari alat pemanah yang saya punya. Pertumbuhan karakter. Dulu saya awalnya sangat malas sekali. Bahkan jika disuruh mandi bersih-bersih harus diomelin. Mungkin bersih-bersihnya disuruh pagi, itu caranya besok pagi lagi. Tetapi sejak saya di sini, saya belajar lebih rajin, belajar lebih tahu bagaimana caranya mengatur waktu agar lebih baik. Dulu juga saya kurang disiplin, saya sering terlambat, bangun tidurnya telat, dan masih banyak lagi. Tapi semenjak di sini saya menjadi lebih disiplin. Bangun saya tidak seterlambat dulu, saya lebih tahu waktu, insya Allah. Karena itu saya sekarang menjadi lebih bertanggung jawab, mandiri, tanpa bergantung dengan orang lain, dan saya menjadi lebih sabar. Saya juga belajar agar lebih berani dari sebelumnya. Berani bukan berarti yang paling hebat, tetapi mau keluar dari zona yang nyaman. Dalam setahun ini, saya berusaha mengurangi sifat malas menjadi lebih rajin serta meningkatkan kedisiplinan. Saya juga belajar menjadi pribadi yang baik. Selain itu, saya mencoba untuk lebih berani dalam menghadapi tantangan. Tantangan terberat saya adalah ketika rasa malu saat di depan banyak orang dan juga rasa malas yang melanda saat berkegiatan. Saya mengatasinya dengan terus melatih diri untuk berani bicara sedikit demi sedikit. Dan saya mengurangi rasa malas saya dengan langsung memulai pekerjaan dari hal yang terkecil agar tidak menumpuk. Alhamdulillah di Student Organization, pelantikan organisasi Santri Baitul Salam atau OSBA, saya terpilih menjadi Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum. Saya senang sekali karena dapat dipercaya sebagai sekretaris dan bendahara. Tetapi bukan berarti saya semena-mena karena jabatan saya sekretaris dan bendahara saya bisa mengatur seenak saya. Saya akan tetap melakukan amanah dengan baik, melakukan musyawarah, berkumpul dengan teman-teman, membicarakannya dengan baik. Saya harap dengan amanah ini saya bisa menjalannya dengan baik, belajar dari prosesnya dan tetap diberi kemudahan.
Saya juga ingin memohon doa restu ayah dan bunda dan semua yang selalu mendukung saya. Semoga saya bisa menjalankannya dengan tenang, diberi kelancaran, serta dapat memberi manfaat bagi orang lain. Amin. Future goals atau tujuan masa depan. Tujuan masa depan saya di bidang Quran dan kepondokan. Saya ingin lebih meningkatkan kedekatan saya dengan Al-Quran, lebih mengamalkan isi-isi dari Al-Quran, dan menambah hafalan secara bertahap dan konsisten. Target saya selama pembelajaran di kelas ini, saya ingin lebih mengikuti pembelajaran dengan disiplin, aktif, memahami materi, serta meningkatkan kemampuan akademik secara bertahap. Target kontribusi saya di bidang organisasi dan karakter. Saya ingin mampu menjalankan program kerja secara aktif, terarah, dan bermanfaat bagi lingkungan sekolah atau pondok, serta membangun kerjasama tim yang solid dalam setiap kegiatan. Selain itu, saya harap setiap anggota memiliki karakter disiplin, bertanggung jawab, jujur, dan amanah, serta mampu menjadi pribadi yang peduli, komunikatif, dan dapat menjadi teladan bagi santri lainnya. Thank you for your nice attention. Thank you so much very much for your attention and time. I'm sorry if there any mistake in my presentation. I hope what I share today can give a clear picture of my progress. So far, I also ask for your prayers and support so I can continue to improve and become a better person in the future. May Allah bless us all and always guide us on the right path. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Santri-santri kita semuanya membanggakan.